Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk sore hari ini. Satu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita boleh memasuki bulan terakhir. Minggu pertama di bulan terakhir di tahun 2025, 7 Desember 2025. Sekali lagi kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Hanya karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada di bulan terakhir di tahun ini. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan syukur, penuh dengan kekaguman akan Engkau. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami lembut. Hati dan pikiran kami ditundukkan. Kasih Tuhan menjamah hidup kami, mengubah hidup kami. Sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul intervensi, ya. Ini menjadi khotbah kedua terakhir saya di Jerusalem Community Church. Sebelum minggu depan adalah khotbah terakhir saya di tahun 2025. Kita akan berjumpa kembali dengan khotbah-khotbahnya di tahun 2026, ya. Puji Tuhan semua karena kasih setia Tuhan, dan hari ini kita bahas satu judul yang mungkin agak nyentrik, apalagi e-flyernya itu seperti orang gantung diri, ya. Intervensi gitu ya. Bagaimana ada sebuah tangan yang terhubung dengan beberapa tali dan di bawahnya ada gambar orang, menunjukkan bagaimana tangan itulah yang menggerakkan kehidupan orang tersebut. Bicara tentang intervensi, ini menjadi salah satu penyebab kemarahan terbesar dalam diri manusia. Sadar atau tidak, intervensi ini menjadi salah satu penyebab kemarahan dalam diri manusia. Karena di dalam intervensi, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita pikirkan baik-baik, apa yang sudah kita persiapkan untuk dijalani, bahkan sesuatu yang sudah kita mulai untuk kita jalani, itu dikoreksi, itu dikritik, dan tidak jarang apa yang sudah direncanakan itu bisa berubah. Jangankan kita, si bungsu kesayangan, si sulung kesayangan saya, usianya sedemikian masih baru. Soalnya kalau disebut nanti dia komplain di rumah. Ini si sulung kalau diintervensi dia bisa marah. Mungkin Kak Kris juga pernah mengalaminya ya. Ketika lagi latihan keyboard dikasih tahu gitu ya. Dia nyolot. Intervensi itu sangat menggelisahkan. Intervensi itu sangat mendatangkan sesuatu yang gak enak. Dan sering kali ketika ada yang mencoba untuk mengintervensi kita, kita katakan hidup-hidup gua, keluarga-keluarga gua, gak usahlah ikut campur. Siapa sih lu ngatur-ngatur hidup gua? Ya, bukankah itu yang sering kali kita keluarkan, utarakan, pikirkan di dalam hati kita, bahkan terucap ketika ada orang-orang yang mencoba untuk mengintervensi kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan lihat satu contoh yang berhubungan juga dengan kisah Natal. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 25 ini menjadi bahan pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Di mana ini kita bisa melihat bagaimana ada sebuah intervensi yang sangat luar biasa. Matius 1 ayat 18 sampai 19 saya bacakan demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, "Anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini bukan kisah yang asing, mungkin kita pernah berperan menjadi Yusuf. Mungkin sampai saat ini kita juga dipanggil dengan panggilan Yusuf. Ya, atau kita pernah berperan jadi bayi Tuhan Yesus gitu ya? Enggak ya, kayaknya jadi bayi mah ya. Di sini kita tahu kisah ini bukan kisah yang asing. Saudara, jika kita perhatikan, ini ada sebuah kisah yang menggambarkan intervensi Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Yusuf. Jika kita menjadi Yusuf seperti di dalam bagian ini, apakah respon kita akan seperti Yusuf? Jika hidup kita diintervensi sedemikian rupa oleh Allah, apakah respon kita akan seperti Yusuf yang diceritakan dalam kisah ini? Di dalam kisah ini kita melihat, karena intervensi Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Yusuf, Yusuf harus mengubur angan-angannya. Konsep pesta pernikahannya berubah tentunya, ya. Dia tidak bisa bulan madu. Konsep berkeluarga yang tadinya dia harapkan buyar, tadinya mungkin dia berpikir menikah dulu lalu menunda anak, mungkin dia berpikir demikian. Itu semua buyar, angan-angan keindahan di awal pernikahan, itu semuanya buyar. Dia berpikir setelah menikah aku akan dilayani oleh istriku. Tapi begitu menikah, istrinya sudah mengandung, dan apa yang ada di dalam benaknya, angan-angannya, gambaran keluarga rumah tangga yang ideal yang mungkin dia damba-dambakan buyar, ambiar, blas. Karena intervensi Allah, Yusuf harus menanggung apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya sebetulnya. Itu bukan anak Yusuf secara daging. Yusuf harus menanggung cibiran dari orang-orang. Yusuf harus menghadapi pertentangan dari lingkungan mungkin di saat itu. Yusuf harus menolong Maria yang tidak dalam kondisi prima. Kita tahu ya, bagaimana kalau mendampingi bumil itu, kita harus alon-alon. Alon-alon, lama-lama gak kelakon juga karena waktunya sudah terlambat gitu ya. Harus pelan-pelan, harus ditolong. Suami Yusuf misalnya ini punya keinginan untuk dilayani, bahasa kasihnya misalnya dia dilayani. Maria mengandung dari Roh Kudus, itu tidak bisa terjadi. Yusuf harus merawat yang seharusnya bukan bagiannya. Intervensi Allah di dalam kehidupan Yusuf itu menghancurkan angan-angannya. Menaruh beban dalam pundak Yusuf yang begitu berat, yang padahal itu bukan tanggung jawabnya. Mungkin Yusuf pun berkata, aku gak siap, belum apa-apa udah punya anak. Di dalam kisah Yusuf, semua berhala itu terusik dan bergejolak. Betul gak? Kita udah belajar ya bulan lalu ya, berhala kenyamanan, berhala kendali, memegang kendali situasi dan kondisi, berhala kuasa untuk didengarkan, berhala penerimaan, kita udah bahas semuanya. Dan di dalam kisah Yusuf coba kita renungkan. Kalau kita jadi Yusuf, kenyamanan kita akan terusik. Kontrol kita, kendali atas apa yang kita inginkan supaya itu terjadi, buyar semuanya. Kuasa, tadinya mungkin ngomong, bicara, orang bisa dengerin. Tapi ketika melihat kondisi itu, orang mulai meragukan perkataan Yusuf. Dan Yusuf ini seorang pelayan di rumah Tuhan. Penerimaan. Mungkin Yusuf juga mengalami penolakan karena kondisi yang terjadi. Semua berhala yang ada di dalam kehidupan Yusuf terusik dan bergejolak. Mari renungkan bagian ini. Jika suatu saat kita mengalami apa yang menyerupai dengan yang Yusuf alami, bagaimana respon kita? Atau mungkin kita pernah mengalami intervensi Allah memporak-porandakan rencana kita, agenda kita. Sesuatu yang sudah kita mulai,
Sesuatu yang sudah kita rintis hancur buyar. Kita menyadari kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kok tiba-tiba aja sekonyong-konyong kok ambiar. Bagaimana respon kita? Mungkin kita marah, mungkin kita kecewa, tapi kita akan lihat di sini ayat yang tadi kita baca. Kita baca sama-sama ya. Matius 1 ayat 20 dan ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini satu hal yang sangat luar biasa kalau kita lihat di sini. Di ayat yang ke-20, Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria diam-diam. Tapi malaikat mendatangi dia dalam mimpi dan berkata seperti yang sudah kita baca, jangan lakukan itu. Jadikanlah Maria sebagai istrimu. 24, sesudah dia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Peneguhan yang Yusuf peroleh untuk mengambil Maria menjadi istrinya adalah pesan Allah melalui mimpi. Peneguhan Yusuf untuk dia tetap taat sama firman Tuhan itu dilakukan oleh Allah melalui mimpi. Yang menjadi pertanyaannya gini, hari ini aku gak dapat mimpi apa-apa tuh. Ketika Allah mengintervensi kehidupanku, semuanya hancur, bergejolak, aku kayaknya gak didatengin malaikat. Aku kayaknya gak didatengin lewat mimpi yang membuat aku teguh untuk melangkah seperti firman Tuhan. Aku mau minta tanda seperti Yusuf. Dan kalau kita ingat Yusuf di perjanjian lama, dia juga sering mendapat mimpi. Pertanyaannya, haruskah aku mengubah namaku menjadi Yusuf? Supaya aku dapat mimpi. Pak Yusuf pernah dapat mimpi, Pak Yusuf. Seperti Yusuf di sini. Ya. Apakah aku harus merubah namaku jadi seperti Yusuf supaya ketika aku minta kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Aku minta dan Tuhan nyatakan lewat mimpi. Karena perjanjian lama perjanjian baru, Yusuf itu mimpi terus. Apakah kita harus merubah nama kita menjadi Yusuf semuanya? Jangan, itu akan membingungkan. Ya, kita lanjut. Yusuf mendapat peneguhan lewat mimpi. Perenungannya saudara, hari ini Tuhan teguhkan kita lewat apa? Seringkali ketika kita mengalami intervensi Allah yang begitu luar biasa, apa yang sudah kita rancangkan itu Tuhan sepertinya hancurkan, porak-porandakan, beri sesuatu yang baru. Kita sulit melihat kebaikan Tuhan, kita sulit melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Lalu kita diteguhkannya lewat apa? Yusuf mah enak didatengin. Kita diteguhkannya lewat apa? Kita lihat ayat ini selanjutnya. Saya bacakan ya. Matius 1 ayat 21, ini masih dalam mimpinya Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, ini ada yang menarik dari 3 ayat ini. Ayat ini bagi Yusuf adalah sebuah nubuatan. Betul ya? Bagi Yusuf yang sedang bermimpi, di mimpi itu dia malaikat katakan bahwa ambil Maria jadi istrimu, dia akan mengandung anak laki-laki yang namakan dia Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Beri dia nama Immanuel sebab Allah menyertai umat yang ditebusnya. Di dalam mimpi Yusuf ini sebuah nubuatan, tapi buat kita hari ini bukan lagi nubuatan. Ini sudah menjadi kenyataan. Ini sudah menjadi sesuatu yang terjadi seperti yang difirmankan di dalam ayat ini. Dan biarlah ini yang menjadi peneguhan kita. Di slide saya tulis, saudara,
Jika Yusuf diteguhkan lewat mimpi, ketika dia harus melangkah di dalam ketaatan yang mungkin sangat sulit untuk masuk dalam pikirannya. Tapi hari ini sesungguhnya kita sudah menerima peneguhan yang jauh lebih luar biasa dari mimpinya Yusuf. Kita sudah menemukan peneguhan itu lewat penggenapan apa yang Yusuf terima di dalam mimpi itu. Yaitu bagaimana Yesus akan hadir, Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan lewat perantaraan Yesus, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan disertai oleh Allah dalam setiap musim hidupnya. Hari ini penggenapan apa yang sudah Yusuf terima, bahkan di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita percaya kepada Yesus dan karyanya. Saya ulangi ya. Kalau Yusuf diteguhkan untuk melangkah dalam ketaatan itu lewat mimpi, hari ini kita diteguhkan melangkah di dalam ketaatan, kita diteguhkan untuk menerima intervensi Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita, bukan lagi lewat mimpi, tapi lewat apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Nanti kita akan lihat untuk lebih jelasnya. Di sini saya tulis gini saudara. Yesus dan karyanya di atas kayu salib itu lebih menghadirkan lebih dari sekedar tuntunan. Lewat mimpi Yusuf mendapat sebuah apa? Tuntunan. Tapi Yesus dan karyanya itu menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekedar tuntunan, yaitu menghadirkan hubungan dan penyertaan. Mana yang lebih indah? Kita diberi petunjuk atau kita memiliki hubungan dengan Dia dan kita tahu di dalam setiap langkah kita, Dia menyertai kita. Mana yang lebih indah buat kita? Bukan sekedar tuntunan. Tapi yang lebih indah buat kita adalah sebuah hubungan dan penyertaannya yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Di dalam tuntunan, bicara tentang ini yang akan terjadi. Stop sampai di situ. Tapi bicara tentang hubungan dan penyertaan, itu bicara Allah bersama dengan kita menjalani apa yang Dia rindukan terjadi dalam hidup kita. Penyertaan Allah itu tidak dibatasi oleh baik atau buruk, salah atau benar kehidupan kita. Penyertaannya ada di dalam setiap langkah yang kita ambil. Bagaimana jika kita langkahnya salah? Bagaimana jika langkah kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan? Apakah penyertaannya masih ada? Saya mau katakan, penyertaan Tuhan tetap ada sekalipun kita mengambil langkah yang salah. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya anak ya. Ketika anakmu melawan, ketika anakmu melakukan sesuatu yang engkau sudah larang, apakah engkau berhenti mengawasi anakmu? Apakah ketika anakmu kesulitan engkau mengacuhkan dia? Saya rasa tidak. Karena kasih sekalipun dia mengambil langkah yang menurut kita salah, karena kasih kita memastikan kamu memang salah, tapi aku sebagai orang tua ada di sini. Ayo kembali ke jalan yang benar. Itulah yang Allah Bapa lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, memang sangat sulit. Di sini saya tulis, sangat sulit menemukan dengan pasti apakah ini jalan yang Allah inginkan untuk aku ambil atau tidak. Pernah ada di posisi ini? Sulit sekali mau ngambil keputusan jalan yang mau kita pilih itu kiri atau kanan, depan atau belakang. Kayaknya susah sekali. Bagaimana menemukan apakah ini jalan yang Tuhan mau atau ini sesuatu yang Tuhan gak mau di dalam hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan harus menjadi landasannya. Jika kita diperhadapkan dengan persimpangan bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang firman tulis tidak boleh atau jangan kita lakukan atau kita tahu itu menduka citakan hati Tuhan, ya jangan ambil langkah itu. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan sesuatu yang bukan hitam dan putih. Kita diperhadapkan dengan sesuatu yang begitu menyerupai putih. Saya mau katakan bahwa ini merupakan hal yang sangat sulit.
Jika kita terus terpatok ya untuk kita nunggu jawaban Tuhan, seringkali akhirnya kita tidak jadi melangkah. Saya bukan mengajarkan untuk kita melangkah dengan semau-maunya kita. Tapi melangkahlah dalam sikap hati yang percaya bahwa di dalam setiap langkahku Tuhan menyertai. Nanti kita akan lihat. Ada kalanya Allah izinkan. Ada kalanya yang Allah izinkan adalah perjalanan yang penuh dengan masalah. Untuk membentuk kita. Sedangkan perjalanan yang penuh kenyamanan akan menyesatkan kehidupan kita. Seringkali kita cenderung melihat kalau nggak ada masalah berarti ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak ada masalah semuanya berjalan dengan lancar berarti ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika banyak masalah berarti ini bukan kehendak Tuhan. Apakah seperti itu? Ada kalanya Tuhan izinkan perjalanan yang penuh dengan masalah itu untuk membentuk kita. Sedangkan perjalanan yang penuh dengan kenyamanan itu akan menyesatkan kehidupan kita. Janganlah berkecil hati ketika kita tidak mendengar dengan jelas tuntunannya di dalam telinga kita. Janganlah berkecil hati ketika kita tidak mendengar dengan jelas kiri atau kanan. Sadarilah, penyertaannya lebih hebat dan begitu indah dari sekedar petunjuknya. Contoh, jika hari ini kita masih anak-anak, seusia Geva, dia mau pakai baju apa nanya ke saya, nanya ke orang tuanya itu lucu. Tapi kalau udah kuliah, dia terus nanya. Itu gak lagi lucu. Tapi kita bisa bilang, kamu tuh dikasih otak untuk berpikir. Kamu tuh tahu mana nyocokin. Kamu tuh tahu yang seleranya papi. Orang yang semakin bertumbuh dalam kerohanian, saya bukan mengajarkan untuk tidak bergantung sama Tuhan. Tetapi di dalam dirinya dia tahu, punya sense. Ini nyenengin Tuhan atau tidak. Dan kita akan lihat. Ketika Yusuf hidup di dalam intervensi Tuhan. Mungkin apa yang tadi dijelaskan di poin berikutnya agak samar. Kita akan lihat di poin ini. Memperjelas. Ketika Yusuf hidup di dalam intervensi Tuhan. Sorry, kok ini hilang. Oke. Di dalam ayat ini, di Matius 1 ayat 21. Oh, ini slide yang keulang, pantesan slide saya nambah 1. Oke, next ya. Di sini saya tulis gini, pengenalan yang benar akan Allah itu memampukan kita untuk mengizinkan dengan penuh ketulusan untuk Dia mengintervensi kehidupan kita seutuhnya dan seluruhnya. Kita lihat bagaimana kehidupan Yusuf diintervensi begitu luar biasa. Dan itu pun sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa dengan tulus menerima intervensinya itu di dalam hidup kita. Kuncinya adalah pengenalan yang benar. Kehidupan yang diintervensi oleh Allah ada 3 hal yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Kehidupan yang diintervensi oleh Allah yang pertama. Di dalamnya ada peneguhan dan teguran. Kehidupan yang diintervensi oleh Allah, di dalamnya ada penyingkapan. Kehidupan yang diintervensi oleh Allah, di dalamnya ada kekuatan dan komitmen. Yang pertama kita akan lihat. Bagaimana ketika Allah mengintervensi kehidupan Yusuf, Allah tidak membiarkan Yusuf berjalan sendiri. Tapi Allah memberikan sebuah peneguhan dan peringatan buat Yusuf. Kita baca sama-sama di dalam Matius 1 ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini ketika Allah mengintervensi kehidupan Yusuf ada sebuah ketakutan. Allah tahu Yusuf perlu diteguhkan untuk melangkah dalam ketaatan, untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Dan lewat mimpi Tuhan katakan jangan ceraikan Maria.
Tetapi ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksud untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Di dalam intervensi Allah, di dalam kehidupan kita, yang akan terjadi yang pertama, kita akan mengalami peneguhan dan teguran. Kita akan mengalami peneguhan ketika seperti Yusuf, kita ada di track yang benar. Kita akan mengalami teguran ketika kita mengambil jalan yang salah. Tadi di slide-slide sebelumnya saya katakan gini. Allah setia menyertai kehidupan kita dalam setiap musim kehidupan kita, dalam setiap fase kehidupan kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, Tuhan menyertai kita. Di sini kita bisa melihat bagaimana ketika Allah menyertai kita, Dia tidak hanya memberi yang kita inginkan, tetapi ketika Dia melihat jalan kita melenceng, Dia tetap ada di sana dan Dia memberikan teguran. Peneguhan dan teguran yang Yusuf alami itu melalui media mimpi. Namun dalam intervensi Allah bagi kita hari ini, peneguhan dan teguran dapat kita alami melalui perenungan akan karya Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita tidak perlu lagi minta-minta mimpi sama Tuhan. Kita tidak perlu lagi minta tanda-tanda yang supranatural, yang kayaknya tanda-tandanya yang jauh banget untuk meneguhkan kita. Karena sesuatu yang sungguh sangat besar, yaitu pengorbanan Yesus, sudah dinyatakan. Contoh, ketika kita dikuasai kemarahan. Pernah dikuasai kemarahan? Kita marah sama seseorang karena kita merasa direndahkan. Ketika kita dalam kondisi marah dan direndahkan, hati dan pikiran kita berpikir gini, aku mau balas dia. Aku mau hancurkan hidupnya. Tapi di dalam perenungan akan salib Yesus, kita akan mengalami penyingkapan, pembaharuan sudut pandang yang membuat kita rendah hati dan menyadari aku pun tidak lebih baik dari orang itu. Di hadapan Allah aku pun adalah orang berdosa. Di hadapan Allah aku adalah orang yang memperoleh pengampunan. Aku sudah memperoleh pengampunan yang begitu luar biasa. Maka rasa superior kita itu ditundukkan di bawah salib Kristus. Dan di situ kita menemukan teguran untuk kita tidak menyombongkan diri. Kita memiliki kerendahan hati dan kita memiliki kerelaan untuk mengampuni. Ketika kita dikuasai kemarahan karena kita merasa direndahkan. Sebagai contoh, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan kembali apa yang Yesus sudah lakukan. Maka yang akan terjadi, kita akan menemukan peneguhan dan teguran. Kamu tidak lebih baik dari orang itu. Pernah Bapak Ibu ngalamin hal itu? Ditegur sama orang lain, kita bisa balik marah sama orang itu. Tapi ketika kita renungkan kembali salib Kristus, muncul pemikiran gini, iya ya, aku juga gak lebih baik dari orang itu. Aku juga orang yang berdosa. Aku juga orang yang salah. Akhirnya ketika Allah mengintervensi hidup kita lewat karya salibnya, kita yang tadinya tidak mau mengampuni, kita yang sulit mengampuni, kita dimampukan untuk mengampuni dengan penuh kerelaan. Ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, karena sesuatu terjadi di luar kendali kita, seperti yang minggu lalu kita bahas. Begitu khawatir, begitu cemas karena apa yang dulu kita andalkan nilainya tidak lagi seperti yang dulu. Karena yang dulu kita andalkan tidak ada lagi bersama dengan kita saat ini. Kita dikuasai kekhawatiran. Dalam perenungan akan salib Kristus, maka kita akan mengalami pembaharuan sudut pandang, di mana kita akan melihat bahwa kendali hidupku sepenuhnya ada di dalam tangan Dia yang telah menebus aku. Akhirnya apa yang terjadi? Melalui intervensi Allah tersebut, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita bisa punya kerelaan untuk menyerahkan kendali kita ke dalam tangan Tuhan. Yusuf, kita lihat bagaimana Yusuf menerima semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ini berbicara Yusuf menyerahkan kendali atas hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan Maria yang minggu depan kita akan bahas sama-sama. Bagaimana Maria dia bisa berkata, terjadilah padaku seperti yang engkau inginkan. Bukan dia tidak khawatir, ada kekhawatiran.
namun dia melihat kembali siapa Allah yang ada di dalam kehidupannya. Ketika kita diperhadapkan dengan kesendirian, kita merasa dihianati, kita merasa ditinggalkan, kita merasa dicampakkan. Dalam perenungan akan salib Kristus kita akan menemukan penghiburan dan beroleh kekuatan baru. Karena Yesus pun telah terlebih dahulu menjalani itu semua untuk menyelamatkan kita. Mari saudara. Kalau Yusuf dulu peneguhan untuk dia taat, peneguhan Yusuf untuk tetap setia kepada Tuhan lewat mimpi, hari ini jangan lagi mengandalkan mimpi-mimpi tersebut. Karena ada sesuatu yang jauh lebih indah saudara. Yaitu apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib. Iblis bisa gak kasih kita mimpi? Iblis bisa gak tiba-tiba munculkan FYP di handphone kita? Bisa. Saya mau katakan, iblis bisa lakukan itu, tapi yang iblis tidak bisa lakukan adalah, yang iblis tidak mau lakukan adalah, dia gak mau ingetin kita sama apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan biarlah ini menjadi peneguhan tertinggi bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat 15 sampai 16, 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di sini dikatakan bahwa Yesus imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Dia pun tahu apa yang kita alami, dia pun tahu apa yang kita rasakan hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang berpotensi membuat kita tidak setia. Dia pun pernah dicobai. Jadi hari ini dialah yang paling mengerti kehidupan kita. Dan yang lebih indah lagi saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 26 firman Tuhan katakan, jikalau penghibur yang akan kuutus itu datang dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita adalah pribadi yang terus menuntun kita untuk kita ingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kehidupan kita. Karena ketika kita mengingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kehidupan kita, disitulah kita menemukan peneguhan, kita menemukan penghiburan, kita menemukan teguran bahkan untuk kita tetap setia di dalam kehendak Tuhan. Untuk kita menyerahkan hidup kita agar kehendak Tuhan yang terjadi. Roh Kudus meneguhkan dan menegur kita. Roh Kudus meneguhkan dan menegur kita mungkin tidak melalui lingkungan atau pengalaman supranatural, tetapi dengan mengingatkan kita akan apa yang telah Yesus lakukan. Yang menjadi pertanyaannya, relakah kita diingatkan? Ada seorang yang begitu keras, begitu marah dengan kondisi yang terjadi. Dia tahu sekali kalau dia ingat pengorbanan Yesus, maka hatinya akan luluh. Akhirnya dia katakan, aku gak mau lagi ingat pengorbanan Yesus. Karena kalau ingat pengorbanan Yesus, aku pasti luluh hatinya. Dan aku pasti gak mampu untuk gak mengampuni. Tapi aku sampai sekarang gak mau mengampuni. Jadi aku gak mau ingat lagi pengorbanan Yesus. Saya berdoa setiap kita di tempat ini, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tadi saya jelaskan, kita sedang dikuasai kemarahan, kita sedang dikuasai oleh kekhawatiran. Yuk, biarlah peneguhan yang terjadi lewat perenungan akan pengorbanan Yesus itu boleh meneguhkan kita untuk kembali kita taat, untuk kembali kita setia di dalam pengiringan kita akan Kristus. Di dalam intervensi Allah ada peneguhan dan teguran. Yang kedua, di dalam intervensi Allah ada penyingkapan maksud Allah. Matius 1 ayat 21 sampai 23 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam perjalanan Yusuf, intervensi Allah tidak hanya menunjukkan tentang apa yang akan terjadi, tetapi malaikat juga memberikan pengertian kepada dia apa yang akan Yesus jalani. Yesus yang akan hadir dari kandungan Maria akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus yang ada di dalam kandungan Maria itu datang dari Roh Kudus. Yesus yang ada di dalam kandungan Maria itu akan membawa umat Allah menyadari bahwa Allah menyertai mereka. Tentunya dengan pemahaman seperti ini, Yusuf memperoleh kekuatan, Yusuf menerima alasan untuk dia bisa tetap taat dan setia. Yusuf memperoleh penyingkapan secara pribadi berdasarkan firman Allah yang tertulis. Saudara, dalam intervensi kehidupan, seseorang akan dituntut untuk mengerti dan menghidupi apa yang Allah rancangkan. Sekalipun mungkin orang gak ngerti. Tapi di dalam intervensi Allah bagi kita secara pribadi, kalau memang hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, tandanya apa? Dia akan membuat kita mengerti, oh Tuhan izinkan ini terjadi supaya aku ini. Dan dengan pengertian itu, kita dimampukan untuk menghidupi apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita. Pernah saudara, di dalam kekelaman hidupmu, tiba-tiba Tuhan memberi sebuah pengertian. Maksudnya yang indah di balik kekelaman hidupmu. Yang akhirnya itu menjadi penghiburan buat kita. Yang akhirnya itu menjadi kekuatan untuk kita terus melangkah. Sekalipun lingkungan berkata, langkahmu sepertinya begitu suram. Tapi karena kita sudah diperlengkapi oleh Allah dengan pengertian, dengan penyingkapan. Akhirnya kita menerima kondisi itu, mau menjalani itu semua dengan penuh kerelaan. Secara pribadi, seseorang yang diintervensi kehidupannya oleh Allah dalam kadar yang Allah tentukan akan menangkap apa yang Allah maksud dan Allah sedang kerjakan melalui kondisi tersebut. Sehingga ia dengan rela, dengan segala kerelaan dan kerendahan hati menerima dan menghidupi apa yang bukan menjadi rencananya, tapi rencananya Tuhan. Mungkin hari ini ketika kita berdoa kondisi tidak berubah. Ketika kita berseru kondisi mungkin tidak berubah. Tapi saya mau katakan, sangat mungkin Tuhan merubah hati kita. Sangat mungkin Tuhan menambahkan pengertian bagi kita. Ketika pengertian itu ditambahkan bagi kita, kita bisa menerima kondisi yang kita anggap sebelumnya tidak ideal itu di dalam hidup kita. Bahkan kita bisa bersyukur. Ada yang disingkapkan sama Tuhan di dalam perjalanan. Ada yang disingkapkan sama Tuhan di akhir perjalanan. Ketika saya SMA, saya punya teman akrab 7 orang. Kita kemana-mana ber-7. Yang aneh, di 7 itu 2 yang nilainya tertinggi, salah satunya saya. Ya. Dari 7 itu, 2 yang tertinggi itu saya dan teman saya. Kita mau masuk satu universitas di mana kita udah janjian 7-7-nya mau masuk sana. Kita mau masuk sana. Ternyata yang gak diterima hanya saya dan teman saya. Saya sampai berpikir gini, itu yang nilainya di bawah saya, yang lebih belet dari saya, yang lebih bingung hidupnya dari saya, kok bisa keterima di universitas itu. Tapi kok cuman saya sama si orang ini doang yang masuk ke universitas yang akhirnya saya ambil di situ. Saya awalnya marah sama Tuhan, tapi 2009 saya mengerti kenapa Tuhan lakukan pemisahan itu. Karena 2009 Tuhan tangkap hidup saya dan saya tahu kalau saya masih bareng-bareng sama 7 itu, sangat sulit bagi saya untuk melihat keindahan Tuhan. Saya dibiarkan terasing. Saya dibiarkan terpisah. Supaya Allah bisa bekerja dengan lebih efektif di dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya bersyukur. Dan ada kalanya saudara. Ketika kita harus menjalani sebuah ketaatan. Ketika kita harus mengalami sebuah pergumulan. Oh Tuhan tidak rubah kondisinya. Tapi tiba-tiba kita mungkin di dalam perenungan kita punya hati gini. Oh lewat kondisi ini Tuhan bukan mau merubah kondisi. Tapi Tuhan mau rubah saya. Ada satu orang yang nuntut terus supaya orang-orang di sekitarnya berubah. Tapi satu kali dia datang sama saya. Saya dalam berdoa.
Ketika saya sedang berdoa, Tuhan kok tiba-tiba seperti kasih saya pemikiran. Bukan orang itu yang harus berubah, tapi kamu berubah. Puji Tuhan. Saya bilang, kan ti kamari saya nggak ngomong, maneh nu kudu berubah jigana. Usak tapi asa teka dengi tah eta. Oke, puji Tuhan. Muka-muka yang tegang akhirnya tersenyum dan mulai mengerti firman Tuhan hari ini kan. Itu yang saya maksud, bagaimana ketika Tuhan mengintervensi, Tuhan bisa kasih pemahaman yang akhirnya orang itu kadang-kadang, oh ternyata lain eta nu bedegong, saya ternyata nu bedegong. Lain eta nu kudu berubah, ternyata saya yang harus berubah. Pernah ngalamin kondisi itu? Dan ketika kita harus berubah, perubahan bukan suatu tuntutan, tapi kita lakukan, oh iya, dengan penuh kesadaran. Dan yang paling terakhir, di dalam intervensi Allah, dia tidak hanya memberi penyingkapan yang membuat kita rela menerima, tapi dia beri kekuatan dan memampukan kita sehingga kita dimampukan untuk berkomitmen menjalaninya. Matius 1 ayat 24-25 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Buat Yusuf dan buat kebanyakan pria setelah menikah tidak bersetubuh dengan istrinya diperlukan kekuatan dan komitmen yang luar biasa. Dan Yusuf bisa menjalani itu. Yusuf bisa berjalan mencari penginapan walaupun gak dapat penginapan untuk Maria melahirkan. Yusuf harus merelakan angan-angannya terkubur. Dia harus menanggung tanggung jawab yang sebetulnya bukan karena perbuatannya. Diperlukan kekuatan. Dan Allah menyertai dia. Allah memberikan kekuatan. Intervensi Allah tidak hanya berlaku di awal sehingga membuat kita rela masuk di dalamnya. Namun juga tetap ada di tengah perjalanan hidup setiap pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Dia akan menyertai kehidupan orang yang diintervensinya sampai apa yang dia agendakan itu terselesaikan dengan sempurna dan menghidupi apa yang menjadi rencananya. Jadi hari ini Allah tidak hanya membuat kita rela. Allah tidak hanya membuat Yusuf rela menerima intervensi Allah dan angan-angannya terkubur, tetapi Allah juga memberikan Yusuf kekuatan untuk dia terus melangkah menyelesaikan apa yang jadi agenda Tuhan. Yusuf meninggal tidak di usia tua, sebelum 30 tahun. Sejarah menuliskan diperkirakan Yusuf meninggal ketika Yesus berusia sekitar 17 sampai 20 tahun. Yusuf meninggal tidak di usia yang tua. Tapi kita bisa melihat bagaimana lewat kehidupan Yusuf yang umurnya tidak panjang, agenda Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Ketika Allah intervensi kehidupannya, Yusuf yang penuh kesederhanaan dipercaya untuk mengerjakan agenda Tuhan yang begitu agung dan mulia di dalam hidupnya. Walaupun umurnya gak panjang. Buah dari intervensi Allah dalam kehidupan kita adalah hidup kita yang sangat banyak kekurangan dipercaya untuk merealisasikan kehendak Allah yang begitu sempurna. Sehingga melalui itu semua, lingkungan dapat menyaksikan nyatanya anugerah Allah melalui kehidupan kita. Kehidupan orang yang diintervensi oleh Allah. Orang mungkin melihat, aduh hidupnya kok susah. Tapi di sisi lain orang melihat, kok tetap sukacita ya dalam hidupnya. Wah hidupnya penuh dengan kekerasan, dijahatin orang. Tapi kok hatinya penuh dengan kasih ya. Itulah kehidupan yang diintervensi oleh Allah. Saya pernah mendengar, saya undang pemain musik. Seorang ibu yang menikah sudah puluhan tahun. Dia begitu mengasihi suaminya. Namun di perjalanan, suaminya memperlakukan ibu ini dengan begitu kasar. Tapi ibu ini begitu setia, ibu ini begitu bergantung kepada Tuhan. Dan ibu ini hatinya terus diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Sampai akhirnya apa? Lingkungan bukan cuma bilang ibu ini hebat. Lingkungan bilang Tuhan kok luar biasa dalam hidup ini ya. Hidup ibu ini ya. Ibu ini kok bisa ya terus melayani Tuhan. Terus mengasihi Tuhan sekalipun kondisi begitu mengerikan di sekitarnya. Akhirnya lingkungan bukan melihat dan mengagungkan ibu ini semata. Lingkungan melihat Tuhan lewat kehidupan ibu ini. Itulah kehidupan yang diintervensi oleh Allah.
Lingkungan akan melihat anugerah Allah lewat kehidupan kita. Wujud anugerah Allah di dalam kehidupan kita yang lingkungan akan lihat ketika intervensi Allah terjadi dalam hidup kita. Lingkungan akan melihat agenda kita dibengkokkan, agenda kita dibelokkan. Wah, dulu orang ini cita-citanya jadi A, tapi di dalam perjalanan hidupnya, kok dia mau ya jadi Z? Lingkungan akan melihat kita, orang yang diintervensi oleh Allah, sudut pandangnya berubah. Lingkungan akan melihat kehidupan kita bagaimana ketika harusnya kita lemah, tapi kita dikuatkan untuk menghidupi agenda Allah. Lingkungan akan melihat bagaimana lewat kehidupan kita dipertontonkan anugerah Allah begitu indah, luar biasa terjadi dalam hidup kita. Harusnya orang itu gak peduli lagi sama pasangannya. Tapi kok dia bisa tetap peduli ya? Harusnya orang itu udah punya progres yang baik, perjalanan yang baik di dalam karirnya. Tapi kok orang itu melepas itu semua dan melayani Tuhan ya? Kok hatinya berubah ya? Kok dia mampu yang menjalani perjalanan yang begitu berat ya? Biarlah tepuk tangan yang orang itu berikan bukan buat hidup kita. Tapi tepuk tangan itu diberikan buat Tuhan yang membelokkan hati kita, yang mengubah hidup kita, yang menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Lewat hal ini kita melihat intervensi Allah bukanlah hal yang harus dihindari. Jangan takut ya kalau diintervensi sama Tuhan ya. Jangan takut ya kalau Tuhan izinkan semua yang kita genggam hari ini hilang ya. Kenapa? Karena di balik itu semua ada anugerah yang begitu luar biasa. Dia izinkan nih semua yang kita genggam itu hilang. Karena dia mau mengganti dengan yang baru, dan lewat yang baru itu agenda Tuhan bisa terjadi di dalam hidup kita yang penuh dengan kelemahan dan kesederhanaan ini. Pandanglah intervensi Allah bukan sebagai ketidakpedulian Allah. Bukan sebagai kekejaman Allah terhadap cita-cita kita. Pandanglah intervensi Allah sebagai bentuk anugerah Allah bagi kita manusia berdosa. Aku manusia berdosa tapi Tuhan percayakan aku mengerjakan agendanya yang begitu besar. Itu adalah anugerah. Saudara, hari ini menjadi hari yang spesial buat saya. Enggak. Bukan ulang tahun, bukan anniversary. 7 Desember adalah tanggal di mana saya bermalam di ICU tahun 2020. Ketika saya masuk ICU, ketika saya masuk rumah sakit Advent, tanggal 2 Desember saya dinyatakan COVID, 4 Desember saya masuk rumah sakit Advent dibantu oleh Ciliana. Saya bisa dapat bed di sana 4 Desember. Di awal perjalanan saya berontak, saya cemas, kondisi begitu mencekam, dan saya mengalami kehampaan yang luar biasa. Saya pandang kok sakit saya itu sebagai ketidakpedulian Allah, karena 2 Januari saya akan menikah. Saya bisa menikah 2 Januari, tanggal 2 Januari karena sudah diundur dari tadinya mau 20 Agustus digeser ke 2 Januari. 2 Desember saya terpapar COVID-19 dan harus masuk rumah sakit. Saya melihat itu sebagai intervensi Allah yang sebagai bentuk ketidakpedulian Allah terhadap saya. Tanggal 6 Desember 2020 saturasi saya dari 84 jatuh ke 68. Saya sesak nafas. Saya rasa semua angan-angan saya harus terkubur. Tapi syukur kepada Tuhan yang tak pernah meninggalkan saya. Ketika saya dibawa ke masuk lorong untuk masuk ruang ICU, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kamu dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu yang menjadi penghiburan yang sangat besar bagi saya. Itu yang membangkitkan saya kembali untuk percaya bahwa intervensi Allah di dalam hidup saya itu bukan bentuk ketidakpeduliannya terhadap hidup saya.
Di situ saya mulai menyadari bahwa ini terjadi dalam perkenanan Tuhan. Tuhan mengintervensi kehidupan saya, bukan mau menghancurkan hidup saya. Akhirnya di situ lambat laun hati saya mulai bisa nerima kondisi itu. Saya mulai bisa nerima intervensi Allah yang begitu mengerikan di dalam hidup saya. Saya lupa berapa lama saya di ICU, karena siang malam itu saya nggak tahu. Tapi satu momen ketika saya di ruang ICU, Roh Kudus ingatkan saya. Roh Kudus mengingatkan saya tentang doa dan permohonan saya dengan Fang-Fang di bulan Agustus. Jadi saya tadinya rencana mau nikah Agustus, di bulan Maret saya undur ke Januari. Di bulan Agustus kondisi sudah membaik dan keluarga katakan, udah yuk nikahnya geser ke Oktober atau ke November. Tapi aneh, di situ saya berdua katakan, enggak, kita mau tetap 2 Januari. Dan saya bilang sama Fang-Fang, kita berdoa ya. Dari Agustus sampai kita menikah, ini jadi tempat Tuhan membersihkan hidup kita dari sampah-sampah luka-luka di masa lalu. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus mengingatkan saya, ini jawaban doamu. Kamu berdoa minta dibersihkan hatimu, minta dipersiapkan untuk masuk dalam rumah tangga. Ini jawaban doamu. Ini adalah pembersihan terakhir sebelum kamu masuk dalam pernikahan. Ruang ICU itu adalah pembersihan terakhir sebelum kamu masuk dalam pernikahan kelak. Dan salah satu momen terbaik dalam hidup saya di fase tersebut adalah saya disadarkan bahwa orang tua yang selama ini saya anggap sebagai oposisi saya, ternyata mereka adalah orang tua terbaik dalam hidup saya. Saya mengalami rekonsiliasi dengan Bapak Pembina. Sehingga ketika saya masuk dalam pernikahan, saya tidak lagi membawa luka hati di masa lalu yang bisa mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga saya. Saya marah sama Tuhan 2 Januari. Kemarin kok Yusuf ulang tahun 2 Januari. Saya ingat sekali. 2 Desember. Saya ingat 2 Desember kemarin kok Yusuf ulang tahun. Saya ingat 2020 saya ngucapinnya di rumah sakit ketika saya lagi marah-marah sama Tuhan. Kok sorry ya lupa, di hati saya gini, aduh Tuhan, geus lemah kieu masih we dipercayakeun jemaat, geus lah jemaatnya barali kararabur eueuh jemaat jadi saya moal deui disebut Bapak Gembala. Geus cukup Tuhan. Jemaat ulang tahun, alah sia 2 Januari urang keur eungap, nya 2 Desember urang keur eungap, ya udahlah ucapin selamat. 2 Desember kemarin saya ingat, oh iya ya 2020 saya lagi menggap-menggap. Dan hari ini adalah hari di mana di tahun 2020 itu Tuhan izinkan saya, hidup saya diintervensi, agenda saya diintervensi. Angan-angan saya untuk konsep pernikahan dirampas oleh Tuhan. Tapi hari ini saya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk intervensimu yang begitu indah di dalam hidup saya. Jadi hari ini saudara, pandanglah intervensi Allah bukan sebagai ketidakpedulian Allah. Pandanglah intervensi Allah sebagai bentuk anugerahnya bagi kita manusia berdosa. Mari kita tundukkan kepala.